Di balik kesuksesan media The Huffington Post, ada kerja keras seorang pendirinya yang bernama Arianna Huffington. Dia kerja siang malam nonstop, tidur minim, dan selalu online bersama gadget, laptop, dan alat-alat yang lainnya. Sampai media ini betul-betul menjadi besar dan cukup dikenal di dunia media di Amerika. Tetapi apa yang terjadi? Suatu ketika di tengah kesibukannya, dia ternyata jatuh pingsan sampai pipinya terbentur dan mengalami keretakan tulang. Disitulah dia menyadari bahwa kerja keras yang dia lakukan hasilnya adalah kesuksesan media yang dia lahirkan, tetapi di sisi lain ambruknya fisik serta kesehatannya. Dari situlah dia berefleksi, ternyata kesuksesan dalam hal bisnis tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan dan kesejahteraan mental. Hal yang sama juga dirasakan oleh Steve Jobs. Dia menyadari bahwa hampir lebih dari separuh hidupnya dia dedikasikan untuk mengembangkan produk-produk inovatif di balik brand Apple. Tetapi di akhir hidupnya dia baru menyadari bahwa segala sesuatu yang dia upayakan tidak ada artinya. Malah di akhir hidupnya dia lebih menghargai hubungan kebersamaan dengan keluarga serta waktu-waktu refleksi terhadap dirinya. Dari dua cerita orang besar di dunia media dan dunia teknologi, yaitu Arianna Huffington dan Steve Jobs ini, maka orang-orang mulai mempertanyakan apa sebetulnya produktivitas, apa makna dari produktivitas tersebut. Sampai akhirnya salah seorang penulis bernama Martin Seligman, dia menawarkan satu formula yang betul-betul unik dan insightful yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan produktivitas tersebut. Apa jawabannya? Ikuti terus saya di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Dalam definisi lama, produktivitas selalu diidentikan dengan nilai diri tentang output, berapa banyak hasil yang dikeluarkan. Kemudian fokus pada efisiensi, target, waktu, kemudian biaya yang cukup rendah dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Juga sering diidentikan dengan kesibukan. Jadi kalau orangnya sibuk, padat, banyak rapat, kemudian sedikit waktu untuk bersosialisasi, oh ini produktif katanya. Nah itu adalah definisi lama. Sementara masalahnya adalah hal tersebut tidak selalu kesibukan melahirkan output yang berkualitas. Dan ternyata hasilnya adalah seperti yang dialami oleh pendiri Huffington Post tadi, yaitu burnout dan akhirnya merusak diri baik fisik maupun secara mental. Nah oleh karena itu Martin Seligman menawarkan sebuah konsep yang menarik yang dia sebut sebagai flourishing. Flourishing itu seperti bunga yang berkembang. Jadi apa makna dari flourishing? Kira-kira maknanya adalah bagaimana kebermaknaan dalam kerja. Kemudian hubungan sosial yang sehat. Kemudian bagaimana tidak hanya bertahan tetapi hidup dengan baik. Karena produktivitas kebanyakan modenya adalah mode survive dan didorong oleh rasa ketakutan akan kerugian. Sementara dalam flourishing justru rasa optimisme untuk menyambut keberkahan dan keberlimpahan. Nah, ada rumus yang dibuat, formula yang dirumuskan oleh Martin Seligman yang disingkat menjadi PERMA. Ya. P-nya adalah positive emotion. Karena dari positive emotion ini akan lahirlah positive action. Ketika kita melakukan sesuatu, fokusnya bukan lagi uang. Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu. Bukan sesuatu yang ingin dicapai dalam arti banyaknya yang dihasilkan, tetapi berangkat dari kesyukuran. Kenapa saya bekerja? Karena Tuhan memberikan waktu lagi satu hari ini. Banyak orang yang hari ini tidak diberi kesehatan atau tidak diberi pekerjaan. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, fokusnya bukan hasil dulu, tetapi saya bekerja sebagai bentuk syukur saya, sehingga tumbuhlah ketenangan, tumbuhlah harapan, dan nanti di ujung hari kita mendapatkan quick win atau kepuasan kecil yang kita kembali syukuri. Sehingga satu hari kita bekerja itu bukan hanya hasil yang menjadi patokannya,
tetapi juga perasaan yang dialami di hari tersebut. Kemudian yaitu engagement atau keterlibatan. Kebalikan dari boring adalah engaging. Jadi ketika kita mengalami kebosanan, sebetulnya kebosanan itu adalah karena tidak ada keterlibatan. Ketika seorang guru mengajar hanya satu arah, maka muridnya bosan, artinya muridnya tidak terlibat. Bayangkan, kalau guru itu mengajak belajar dengan cara bermain, setiap orang dapat peran, pasti bakal menyenangkan. Karena inti dari engaging adalah keterlibatan. Nah, ketika kita terlibat penuh dalam sebuah rapat, terlibat penuh dalam mengerjakan sebuah proyek, tidak peduli apa posisinya, apakah dia bos atau hanya pelaksana teknis, tetapi karena merasa terlibat, maka dia akan bisa memusatkan perhatiannya, bisa mengerahkan energinya sehingga dia akan lupa waktu. Aduh, ternyata sudah jam istirahat, padahal ini benar-benar saya menikmati pekerjaan ini. Kemudian setelah istirahat bekerja lagi, aduh ternyata udah bel kerja selesai. Ternyata sudah waktunya habis, padahal dia sedang menikmati. Begitulah ketika kita engaging, ketika kita feeling engage, maka waktu begitu terasa cepat karena kita menikmati dengan penuh sukacita dan cinta. Salah satu yang dirasakan ketika kita engaging, ketika feeling engage adalah frekuensi yang flow, yaitu kita masuk ke sebuah frekuensi alfa di mana kita merasa betul-betul mengalir. Ide-ide itu mengalir secara deras. Beda ketika kita boring, semuanya mentok, bahkan ngantuk, tidak keluar sesuatu. Karena mungkin terpaksa, kita memaksa diri kita produktif atau kantor kita memaksa kita untuk produktif, tetapi kita tidak feeling engage, maka kita tidak akan keluar ide-ide terbaiknya, tidak akan masuk ke gelombang flow. Itulah yaitu engagement. Kemudian R-nya adalah relationship. Inilah yang tadi diulas oleh Steve Jobs, yang disesali oleh Steve Jobs. Selama dia menghabiskan waktunya untuk melahirkan inovasi-inovasi keren, tetapi dia baru tersadar bahwa ada satu yang terlupakan, yaitu hubungan yang dekat, hubungan yang baik, baik dengan keluarganya maupun dengan orang-orangnya. Karena selama ini dia melihat hubungan semuanya adalah relasi-relasi pekerjaan. Tidak ada relasi-relasi yang sifatnya kemanusiaan. Dan oleh karena itu, dalam konsep flourishing, relationship ini menjadi sangat perlu. Ketika kita berhubungan dengan rekan kerja kita, bukan hanya menanyakan target, tetapi juga mungkin kita harus menanyakan hal-hal yang sifatnya personal, yang bisa menyentuh rasa sehingga nanti akan tumbuh empati. Sehingga hubungan kerja menjadi begitu sehat dan penuh makna. Itulah R, yaitu relationship. Berikutnya, perma. M-nya adalah meaning, adalah makna. Ketika kita bekerja, kita tidak sedang mengerjakan hal teknis, tetapi kita bisa melihat apa di balik teknis tersebut. Di Topik Amali sebelumnya, silahkan dicek, saya pernah bercerita tentang perbedaan beberapa tukang batu yang sedang membuat bangunan. Tukang batu pertama ditanya sedang apa? Ya sedang menyusun batu. Tetapi tukang batu yang lain ditanya sedang apa? Saya sedang membuat sebuah rumah ibadah untuk orang-orang beribadah. Sehingga dia punya makna ketika menyusun batu, dia sedang menyediakan tempat bagi orang yang nantinya akan beribadah. Pasti maknanya berbeda. Itulah meaning. Dalam produktivitas, orang tidak peduli dia ada makna atau tidak ada makna, pokoknya target sekian harus dicapai. Dan disitulah maka pekerjaan menjadi kehilangan makna. Nah, itulah M, yaitu meaning atau makna. Yang terakhir, perma. A-nya adalah accomplishment. Dari 5 tadi, dari P, E, R, M, A, mungkin yang terakhir inilah yang mewakili produktivitas, yang cukup dekat irisannya dengan definisi produktif versi yang lama. Dalam flourishing ini, yang terakhir adalah accomplishment, yaitu pencapaian. Yang itu menjadi salah satu ciri dari produktivitas. Tidak ada produktivitas tanpa pencapaian. Dan dalam flourishing ini juga tetap pencapaian menjadi sesuatu yang utama. Tetapi bedanya, dalam produktivitas, pencapaian selalu diukur dengan angka, keuntungan, nilai. Itulah akibatnya mengapa kapitalisme yang mengagung-agungkan produktivitas akhirnya merusak lingkungan.
Sementara dalam PERMA, dalam flourishing dengan rumus PERMA ini, A-nya accomplishment bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Misalnya, ketika kita membuat sebuah bisnis, menjual sebuah produk, yang kita target bukan hanya jumlah orang yang membeli, padahal di dalam orang-orang yang membeli mungkin banyak orang-orang yang tidak puas dan merasa tertipu. Tetapi kita harus memastikan orang-orang yang membeli adalah orang-orang yang puas, ridho, sehingga uang yang kita terima berkah karena orang membelinya merasa tidak tertipu. Bahkan mereka merasa beruntung mengeluarkan uang untuk sebuah value yang nilainya sangat worth it. Nah, oleh karena itu, dalam flourishing, yes, bahwa keuntungan adalah satu yang dicapai, tetapi bukan saja kadar keuntungan, tetapi konsumen yang puas, pekerja yang bahagia, yang hak-haknya dipenuhi, kemudian alam yang tidak dirusak. Itu adalah pencapaian juga. Mungkin tidak sebanyak yang dicapai dalam konsep produktivitas, tetapi dalam PERMA yang lebih penting adalah pencapaian yang konsisten, yang jangka panjang, yang sustainable. Karena dalam produktivitas mungkin kita produktif, bisa menjual barang langsung dalam jutaan unit, tetapi setelah itu orang merasa tertipu, tidak puas, kemudian barangnya tidak berguna, akhirnya tidak terjadi repeat order, bisnisnya gulung tikar. Tetapi dalam pencapaian di PERMA, klien kita misalnya tidak puluhan, tidak ratusan, mungkin hanya 3, hanya 5, tetapi mereka sangat puas sehingga mereka repeat order, sehingga mereka mendatangkan revenue yang terus-menerus sehingga bisnisnya menjadi sustain dan berkelanjutan. Itulah rumus PERMA yang membedakan dengan konsep produktivitas versi kita yang lama, yang selalu mengagungkan hasil, dan itulah yang akhirnya membawa dunia ini pada kapitalisme, konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Di sesi berikutnya, di segmen berikutnya, saya akan memberikan sebuah tips yang praktis bagaimana PERMA diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mencapai bukan hanya hasil yang maksimal, tetapi juga proses yang membahagiakan. Terus bersama saya di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amali yuk meraba. Sekarang saya akan memberikan tips yang praktikal untuk menerapkan konsep flourishing yang menggantikan konsep produktivitas kita dalam satu siklus satu hari. Yang pertama, lakukan ini di pagi-pagi selama 5 menit, yaitu P ya, rumus PERMA, yaitu positive emotion. Caranya gimana? Yaitu dengan mereset emosi. Tulis di sana 3 hal yang kita syukuri. Saya pernah memberikan di tema yang lain, tetapi ini dalam konteks PERMA ini sangat relevan juga, yaitu kita membentuk positive emotion di pagi hari dengan menuliskan 3 hal yang disyukuri. Kemudian satu perkara yang dinantikan hari ini, yang kita benar-benar dambakan hari ini. Wah, itu yang akan membangun semangat dan mendorong mood kita. Ya. Karena kenapa? Karena seton emosi untuk hari tersebut itu akan melatih otak kita untuk terus mengantisipasi hal-hal baik. Itu akan membuat emosi kita menjadi positif. Oke? Itu yang pertama. Lakukan ini 5 menit saja di pagi hari. Kemudian di siang hari, ya pagi sampai siang, itu adalah waktu-waktu produktif. Yang kuliah mungkin kuliah, yang kerja itu adalah paruh pertama di hari itu untuk bekerja. Lakukan ini 1-3 jam fokus. Block time, itu adalah flow. Ini adalah PERMA, ini E-nya, engagement. Gunakan di antara jam 8 sampai jam 12, pilih 3 jam saja. Itu dalam kondisi flow. Matikan semua alat komunikasi, kemudian pilih ruangan yang cukup menyendiri sehingga tidak ada orang yang mungkin lewat atau ngajak ngobrol sehingga kita fokus memblok. Disitulah kita akan masuk ke gelombang alfa untuk flow. Inilah engagement. P tadi ya, P-nya positive emotion, punya E engagement sampai kita flow. Oke, kemudian berikutnya siang hari ya, tengah hari sampai petang ini lakukan pilih 5-15 menit yaitu connection atau relation ya, PERMA, R-nya relationship. Nah, ini lakukan membangun relationship ya. Misalnya kita di situ kirim message ya ke seseorang atau jawab email, mungkin telepon klien atau say hi ke prospek. Kemudian mungkin
menghubungi kembali relasi yang sudah lama tidak terkoneksi. Gitu. Lakukan itu, gunakan itu 5-15 menit untuk mendapatkan relation atau connection. Berikutnya di petang, di sore-sore, pilih 5-10 menit, itu adalah M, ya, M-nya, makna atau meaning. Di sini kita mulai coba mungkin bisa journaling atau mungkin setelah sholat asar itu berefleksi, apa yang aku buat hari ini, kemudian apa maknanya. Mungkin hari ini ada satu hal yang masalah di kantor, apa makna di balik masalah ini. Atau mungkin dapat satu kebahagiaan, dapat bonus, atau dapat prospek yang tiba-tiba datang tanpa terduga. Nah, apa maksudnya ini? Itu cari maknanya. Oke. Dan yang terakhir, ketika selesai kerja, setelah di rumah, setelah santai, pilih waktu, di waktu-waktu tersebut cukup 5 menit saja untuk accomplishment, ya A-nya nih, accomplishment, untuk muhasabah, ngecek apa yang sudah dicapai hari ini, apa yang sudah baik dicapai hari ini, apa yang belum tercapai sehingga besok akan kita capai, kita lanjutkan. Begitu accomplishment. Maka satu hari itu menjadi satu hari yang flourishing, satu hari yang produktif plus bermakna, bukan hanya produktif, flourishing, tetapi kita bertumbuh, pekerjaan kita tumbuh, mungkin penghasilan kita tumbuh, relationship kita tumbuh, jiwa kita tumbuh, secara fisik juga kita tumbuh. Nah, silakan lakukan di dalam kehidupan Anda. Mudah-mudahan setelah nonton Topi Amali episode ini, kita buang konsep lama tentang produktivitas yang hanya akan membuat kita burn out, ya. Gantikan dengan flourishing yang itu akan mekar dan berkembang seperti bunga yang menyebarkan keharuman. Jika Anda punya pengalaman bagaimana menerapkan konsep produktivitas lama sampai pernah mengalami burnout, silakan tulis ya, apa dampaknya dari konsep produktivitas yang selama ini kita pahami. Mungkin punya pengalaman, silakan tulis ya. Kemudian apa yang akan Anda lakukan di hari-hari berikutnya agar Anda menjadi lebih flourish. Silakan tulis di kolom chat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Topi Amali episode berikutnya.